pertemuan kali ini kita akan belajar modul 5 mengenai penyusunan anggaran keuangan 1. Penyusunan anggaran keuangan ini meliputi penyusunan anggaran kas dan penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran keuangan itu merupakan cara untuk menyusun anggaran neraca, di mana neraca itu terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Nah, penyusunan anggaran kas ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam penyusunan anggaran keuangan, anggaran kas itu merupakan unsur terpenting. Kenapa? Karena salah satu tujuan utama disusunnya anggaran kas adalah untuk menjaga posisi likuiditas agar perusahaan lancar dalam memenuhi kegiatannya sehari-hari atau kegiatan rutinnya. Oke, lanjut ke kegiatan belajar 1. Nah, di sini ada penyusunan anggaran kas. Anggaran kas itu apa sih? Anggaran kas itu adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Ada yang tahu nggak kas itu apa? Oke, ada yang sudah baca? Apa sih kas itu? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ari. Mana? Mbak Rita tahu apa sih kas itu? Kas itu adalah uang yang siap dan bebas digunakan, yang meliputi ada uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Oke. Nah, untuk yang anggaran kas ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada lah. Oh ya. Selanjutnya kita ada tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Di sini anggaran kas itu dibuat oleh manajer keuangan dan anggaran kas itu didasarkan pada anggaran jualan, anggaran piutang, anggaran utang, anggaran beban penjualan, anggaran beban administrasi dan umum. Ada yang masuk lagi. Selamat malam Mbak Helen, selamat bergabung. Sekarang kita masih di tujuan penyusunan anggaran kas. Oke, untuk yang depan-depan saya percepat ya. Untuk kegunaan anggaran kas. Anggaran kas itu berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Apa-apa Mbak Helen, baru yang C kok. Kita baru di kegiatan belajar 1 untuk C. Suaranya kenapa? Gember itu apa Mbak? Suaranya nggak jelas ya? Masa? Kalau Mbak Ari gimana? Suaranya ada 2 nggak? Tambah Helen suaranya ada 2.
Sampai sekarang masih ada 2. Udah oke. Kalau Mbak Rita barusan katanya di refresh, suaranya masih nggak enak juga. Mbak Rita gimana? Suaranya masih kedengaran nggak enak ke sana? Kalau Mbak Helen udah oke. Tugas 2 kemarin tes formatif 1 ya. Tes formatif 2 halaman 4.50. Ya, modul 4. Oke, saya lanjutkan ya. Di anggaran kas tadi sudah ya. Gunanya untuk manajemen itu sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nanti yang lainnya dibaca sendiri ya. Nih. Gede, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar itu besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan. Ada 3 faktor, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Kegiatan operasi itu adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Sedangkan untuk yang kegiatan investasi itu adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan harta tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang terakhir, kegiatan pendanaan. Yang dimaksud dengan kegiatan pendanaan di sini adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Oke. Langsung ke pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Di sini ada 2 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua pendekatan akunting keuangan. Suaranya masih nggak enak. Kalau Mbak Helen ada masalah nggak di suaranya? Sama Mbak Ari. Ini suara saya sepertinya udah kencang. Kenapa ya? Kalau sekarang masih? Koneksi saya bagus, nggak low. Kalau koneksinya teman-teman gimana? Masih dikit-dikit. Gimana ya? Saya nggak tahu ya, kenapa bisa berebet-berebet. Handphone saya udah saya masukin laci, mungkin sinyalnya mengganggu. Tapi kalau masih berebet-berebet juga saya nggak tahu. Masa? Udah, kalau gini gimana? Udah saya jauhin.